Halo, saya Dewa Putri Ardiani, asal asli saya dari Negara. Saya di sini tinggal di Penarukan. Saya sekolah di kampus C Satya Dharma Singaraja. Saya datang ke sini untuk mewawancari Pak Pupus sekaligus pengelola dari bank sampahnya untuk memenuhi tugas saya, itu tugas pertama sebelum UAS, yaitu membuat makalah. Selamat sore, saya Dr. Budi Budiatana atau Popo. Saya salah satu pengurus dari Bank Sampah Banyuning Bersih. Dulu tempat kita di perumahan Geraha Menjangan. Nah sekarang kita sudah pindah ke gudang kita yang baru. Ini ada di Jalan Pulau Batam nomor 54. Nah hari ini kita kedatangan adik dari mahasiswa Setie Ya, Setie untuk wawancara masalah tentang makalah tugas di kampus ya. Adek ya. Itu bisa diajak ke sini gitu. Karena nanti Ulan juga akan sering ke sini dia. Dari Rotarek itu. Rotarek gitu. Dari Wapi juga nanti bikin ke sini gitu. Siapa tahu kan nanti kalau gini bikin event di sini. Kenapa enggak? Walaupun tempatnya gini kan, cuman ini kan belum bersih. Ya, nanti kan Kak saya baru datang ke sini lagi 2 bulan mungkin udah lah. Ya. Nah, semoga gitu. Ya. Apa tuh namanya Kak? Ini kan milah-milah itu. Itu tuh ada gininya. Tenaganya ada. Punya. Nanti di strukturnya tuh ada deh. Strukturnya ada. Di strukturnya tuh lengkap dari komisaris. Kan ini karena bank dia. Jadi komisaris, direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional, tenaga pemilah, tenaga penimbang, tenaga pengangkut itu lengkap. Ya. Cuman saya manajemen ini aja yang pembukuannya aja yang belum. Pembukuannya. Belum istilahnya kalau ada sih ada, cuman belum istilahnya terstruktur lah yang baik lah. Makanya nanti kalau gini ya. Nanti kalau adik bisa bikinin itu di makalahnya ini, ya. kita sangat berterima kasih gitu. Nanti saya coba semoga bisa. Pasti bisa sih. Ya, kan Setie kan manajemen kan. Gini Akuntansi. ekonomi juga ya. Jurusannya apa? Akuntansi. Akuntansi. Ya. Gini untuk keuangannya ini ada modal awalnya tuh gimana? Kalau kita sampah nggak ada modal sebenarnya. Nggak ada modal karena kan sampah itu kita nggak beli. Malah kita dapat penghasilan dari sana. Contoh, kalau yang selama ini berjalan itu kita ngambil sampah ke rumah-rumah. Jadi pakai iuran dia bulanan. Nah sebenarnya itu kan bukan adalah salah satu program dari Bank Sampah. Karena Bank Sampah itu adalah programnya pemilahan dari sumber. Jadi kita tidak nerima sampah yang nyampur sebenarnya. Jadi cuman kalau itu tidak dijalankan, kita untuk mengedukasi masyarakat masih agak susah. Jadi itu kita ambil dulu sambil jalan. Sekarang kita kan udah ada program nih dari English Corner itu. Nah English Corner ini bukan saya sendiri yang bentuk. English Corner ini adalah bagian dari salah satu corner yang didirikan oleh English Corner Community. Itu pusatnya di Sidetapu. Sidetapu tuh di daerah? Di Banjar. Sidetapu nggak tahu Sidetapu? Saya anak rantau di sini, jadi belum sepenuhnya tahu. Wah, asalnya dari Negara. Oh, Negara banyak punya kopra berarti ya? Kelapa gitu ya? Kelapa jarang sih kalau. Kalau sana apa berarti? Gini, kelapa tuh tentu dari kelapa dari Jawa juga nunggu gitu. Oh, tak kira asli sini. Nah, itu Sidetapu itu dari Banjar, desa Banjar. Kecamatan Banjar ya. Nah, dari English Corner Community itu sudah terbentuk kurang lebih sekitar 48 corner di seluruh desa di Buleleng. Oh, di Buleleng. Cuman karena pandemi kemarin sempat ada yang terhenti. Nah, sekarang kita juga baru buka gitu. Nah, salah satu program dari English Corner itu adalah anak-anak belajar bahasa Inggris. Jadi bayarnya pakai sampah plastik. Nah itu kan udah salah satu bentuk cara pemilahan dari sumber. Jadi begitu sampahnya dipilah, sampah plastiknya dibawa les. Nah nanti ke depan kita di sini akan buat tabungan untuk sampah plastik. Mau bikin bank nanti? Kan ini udah bank sampah gitu. Ya. Cuman di sana yang bikinin adik yang siapa namanya? Saya nama lengkapnya Dewa Ayu Putri Yulia. Oh Dayu ya panggilnya ya? Panggil Dewa Ayu aja. Dewa Ayu sama Dayu sama? Lain. Kalau Dewa Ayu itu kan maaf yang di Sembayang itu?
Dewayu. Oh, kan? Enggak, kalau di sini kan Dewayunya desa gitu kan. Saya di sana Dewayu tuh. Enggak. Mohon maaf nih bercanda ya, bercanda nanti. Oh, Dayu beda ya? Beda Dayu. Dayu tuh Kak. Dayu tuh Ide bagus. Iya, ide gini ya. Kalau gede desa. Desa, tapi saya kalau di negara desa tuh ada yang Dewayu ceweknya, ada yang desa gitu campur. Nah itu dah, jadi nanti ke depan mau ada kita mau jalankan memang sistem seperti bank, menerima tabungan di sini. Gitu. Oke, terus pasti kan jual nih, jual ke pengepul apa? Jual langsung. Kita ke pengepul, kita sudah kerjasama dengan UD Satria Jaya Rongsok namanya. UD Satria. Nah, UD Satria Jaya Rongsok. Jadi kita sebelum mengambil nanti sampah-sampahnya masyarakat, kita bikin MOU dulu sama yang mau ngambil. Kalau enggak begitu kita kewalahan. Nanti takutnya sampah sudah terkumpul enggak ada yang beli. Nah, karena sekarang keunggulannya di Rongsok itu di Satria Jaya Rongsok itu plastik sudah bisa dibeli. Dulu kan enggak ada yang beli plastik. Coba adik ke Rombeng yang di orang Jawa di sana di pelabuhan. Enggak mau enggak dia beli kresek terus bekas ciki itu enggak mau beli. Nah, kalau di Satria Jaya Rongsok ini dia siap beli. Makanya kita kerjasama dengan mereka itu karena dari sampah yang terkumpul itu yang campur itu kebanyakan sampahnya itu ya sampah itu ciki itu ya plastik kresek. Kalau botol-botol tuh dikit banyak sih, cuman kalau kita lihat dari volumenya lebih banyak yang itu karena anak-anak juga kan ya. Nah makanya anak-anak sekarang kita edukasi dia karena yang sudah berjalan di Babar English Corner namanya. Babar itu Banyuning Bersih English Corner itu kurang lebih sudah ada sekitar 140 siswa. 140 siswa? Ya, gitu. Itu dari kalangan mana aja? Anak-anak dari TK sampai SMP. Sampai SMP? Ya. Untuk tenaga pengajarnya itu dari... Nah, kalau di corner yang lain itu mereka pakai relawan. Relawan jadi di desa setempat yang mau menjadi relawan yang bisa bahasa Inggris mereka lah yang ngajar. Nah kalau kita di Banyuning kebetulan ada kampus yaitu Stah Empu Kuturan. Nah jadi kita kerjasama dengan mereka karena dari kampus itu ada program pengabdian. Jadi mereka harus mengabdi di desa. Nah jadi kita berkolaborasi dengan mereka, jadi kita kerjasama dengan mereka, kita MOU selama 5 tahun. Jadi untuk tenaganya dari Stah itu dari dosen bahasa Inggris kita dapat 10, dosen bahasa Bali kita dapat 8. Berarti pakai kayak relawan gitu juga? Mereka kayak relawan. Jadi bukan hanya dosennya aja yang ngajar, jadi mahasiswanya juga ikut dia. Jadi sambil belajar juga mahasiswanya gitu. Nanti dia lihat kalau pas ada acara. Ya. Besok ada bahasa Bali. Iya. Kemarin sih rapat rotereknya ada kan mau ngadain English Corner di Setie. Oh ya di Setie. Mungkin habis Kuningan ini mau kita buka. Tapi karena kemarin kaulannya kan dari kita ada mau jadi relawan. Kemarin dia nanya lagi kapan nih maunya mulai English Corner. Nah kalau di sana ada relawan, kalau kalian siap betul lebih baik, lebih bagus. Ada gitu. Kemarin sempat janji kan habis ini Kuningan. Nah karena kita UAS, setelah UAS aja gimana di bulan Juli kan. Ya udah setuju semua. Lanjuti jadi ya. Itu dari relawannya dari banyak. Masih dari Rotrek. Kita juga kan kerjasama dengan mereka dengan Rotrek di Setie kan ya. Jadi kita akan adakan pelatihan terapis gratis itu. Jadi kita cetak terapis yang nantinya akan menjadi tenaga pelatih untuk terapis spa. Jadi kita di English Corner mau rencana ke depan ada program untuk memberangkatkan orang-orang yang tidak mampu yang ingin berangkat ke luar negeri. Iya. Biasanya kan kalau yang mau ke sana kan harus bayar dulu kita kan. Kalau kita nih rencana cuman masih rencana. Kita berusaha mereka tidak mengeluarkan uang, tapi nanti dari biayanya itu dipotong dari gaji mereka. Nah, untuk ini kan usaha, peluang usaha dari ini nih ada peluang usahanya tuh selain dari sampah banyak lah. Contoh ada kayak adik dari mana nih? Dari negara. Dari negara apa yang bisa dijual dari negara ke sini? Kira-kira
Kira-kira kalau dari makanan sih saya mau jual makanan pedetan ke sini. Apa tuh? Kayak ikan, apa namanya? Ikan lemuru, Pak. Oh. Tulangnya itu kan dipisah dia, kalau dibelah dipisah, baru dibumbuin, baru dijemur, terus itu digoreng, kering enak banget. Nah, makanya nanti kalau ada yang pulang ke negara, bawa sampelnya ke sini. Kita juga di sini gudang ini akan kita pakai sarana edukasi, sarana kita untuk bertukar hasil bumi mungkin. Jadi nanti yang dari negara, yang dari Karangasem misalnya mau pas hari raya Galungan nih, yang dari Karangasem punya kebun salak, kita nanti share di grup masing-masing. Peluang bisnisnya yang lain itu. Jadi berawal dari sampah, kita bisa bisnis yang lain. Karena kita punya tagline, dari relawan jadi jutawan. Mantap. Untuk target pemasarannya? Pemasaran apa nih? Pemasaran sampahnya? Kita nggak punya target pemasaran karena sampah ini kita kan hanya mengumpulkan. Jadi yang beli ya berapa kita punya ya kita jual gitu aja. Cuman kalau targetnya sih kita, karena kita tinggal di Banyuning ya berawal dari Banyuning Selatan dulu. Berawal dari Banyuning Selatan. Kita punya pilot project 900 rumah. Nah cuman karena sekarang kita sudah sangat disupport oleh Pak Lurah dan para Kaling juga, kita akan mencoba untuk mengembangkan di seluruh lingkungan di Banyuning. Nah nanti minggu depan kita mau bagi kampil tuh. Kampil di setiap lingkungan dapat 100 kampil. Nah itu dibantu oleh tim KBS namanya. KBS itu adalah tim jadi pegawai negeri yang SK-nya di Provinsi Bali, mereka jadi pendamping di daerah domisili masing-masing. Nah itu dana kampil itu dikasih dari tim KBS. Jadi nanti sangat membantu gitu, karena tim KBS itu juga harus ada program di desanya yang menjadi pendampingan mereka gitu. Ya. Nah jadi mereka itu yang kemarin belikan kampil, kita dikasih dana sekitar 1.500.000. Jadi kita belikan kampil sejumlah 700 picis yang harganya per picis 2.000. Itu nanti dibagikan ke masing-masing Kaling, nanti ditaruh di warung-warung, di rumah-rumah kos, tapi isinya cuma plastik aja. Nanti dari sampah yang terkumpul itu nanti dijual ke kita. Nah tadi itu sedikit gini masalah iurannya itu berapa ya? Nah kalau yang sudah berjalan ini iurannya 30.000 per bulan. Cuman kita nggak mengharapkan nanti mereka seperti itu terus. Jadi mereka tidak lagi bayar iuran 30.000, tapi mereka memilah di rumah. Yang sampah plastiknya bisa ditabung, yang sampah organiknya bisa mereka kasih ke kita. Jadi daripada mereka bayar, lebih baik mereka memilah, tapi mereka punya hasil. Itu harapan kita nanti ke depan. Tujuan dari cuman kan ini butuh proses. Nggak bisa kita langsung nyuruh masyarakat, yuk pilah sekarang. Susah. Terus perlu ada edukasi juga, sosialisasi, program-program. Nah, salah satunya yaitu untuk program plastiknya ya anak-anak itu belajar bayar pakai sampah plastik. Untuk Bank Sampah English Corner ini ada bukan Bank Sampah English Corner namanya. Itu melalui English ini Corner. Ini Bank Sampah pertama itu dari Bank Sampah punya program Baber English Corner gitu. Itu sebagai salah satu penanganan sampah plastiknya. Kalau nama Bank Sampahnya Bank Sampah Banyuning Bersih. Kalau nama cornernya untuk di Banyuning Baber English Corner. Kalau di Sidodapu English Corner. Kalau di Pobergong English Corner gitu. Beda-beda dia setiap corner, setiap desa gitu. Nah, di sini ada nggak kelemahan sama ancamannya? Kelemahannya bagaimana? Kalau kelemahannya sih, kalau kita masih nerima sampah yang campur itu ya itu dah harus milah itu yang susah. Nah untungnya kita di sini punya tenaga pemilah yang mau mereka bekerja untuk memilah. Nah tapi itu dengan volume sampah yang masih sedikit. Masih 50 rumah saya punya nasabah sekarang. Tapi kalau nasabahnya udah ribuan, begitu sampah datang sekian truk, kan susah untuk dipilah. Nah makanya kita suruh masyarakat untuk memilah. Langsung pilah. Ya itulah namanya pemilahan sampah berbasis sumber. Dari gininya ada ancaman nggak, kayak mungkin ada pesaing gitu? Lu nggak masalah. Kalau pesaing itu kalau menurut kita itu akan sangat membantu kita juga.
Kenapa bisa dibilang Karena sampah ini kan setiap hari ada. ya? Kalau kita mau istilahnya rakus nih, biar saya aja yang mengelola nih, nggak mungkin. Nih. Kayak berbagi gitu sedikit. Bukan berbagi, jadi semakin banyak orang yang mau peduli sampah, pekerjaan ini akan semakin ringan. Nah, tujuan dari kita kerja di sampah ini bukan hanya ngurusin sampah aja, karena ke depan tujuan kita itu untuk bisnis, bukan hanya bisnis sampah. Jadi kita berawal dari sampah, bisa nanti mengembangkan bisnis yang lain. Contoh, itu udah kayak tadi kamu mau pulang ke negara nih, Ya. sini bawa sampel, Kak jualin ini. Kan ada tambahnya yang lain nih. Ada. Nah, jadi semakin banyak teman, relasi, dan komunitas itu akan semakin banyak kita mendapat informasi. Istilahnya kayak kerjasama. Boleh, kenapa enggak? Oh. Nanti kalau kerjasama itu isi MOU juga kan? Nah, kalau masalah kerjasama itu kan bisa ke Iwapi tuh, ke Bu Gun, ibunya Bu Ulan. Nah, jadi kan mereka sering mengadakan kayak pameran, kayak event apa, jadi nanti di sana. Tapi bisa juga melalui kita, karena kita juga dengan Iwapi kerjasama. Oke. Gitu. Oke. Berarti nanti tinggal organisasinya sama Nanti tak kirim lewat WA ya. Iya. WA ya. Oke. Nanti buku nasabah itu juga ada yang sudah berjalan selama ini, kita udah hampir 2 tahun nih. Makanya nanti kita mengharapkan di ulang tahun kita yang kedua kita bisa merayakan dengan perubahan dari tahun ke tahun gitu. Dari awalnya kita nggak punya tempat, dari awalnya kita nggak punya program, semoga di ulang tahun yang kedua ini semua yang kita inginkan itu sudah bisa berjalan. Ini untuk tempat ini nih siapa yang? Nah, kalau untuk tempat ini yang punya sebenarnya itu dulu yang pegang kamera itu. Ya. Itu masih sepupu, namanya Dedi. Nah, dia juga punya pekerjaan di luar ini, file queen ya Dek ya? Ya. Freelance agency. Apa? Marketing. Oh, marketing freelance. Ini tenaga Kerja ke luar negeri juga. Oh. Yang mau berangkat ke Polandia, ke Pesiar, bisa dia. Ya. Makanya kita di sini nggak hanya ngurusin sampah. Kalau untuk kegiatan English Corner-nya di mana? Gininya selain gimana kantor lurah? Oh, di kantor lurah. Nah, habis Kuningan kita buka di Balai Masyarakat Banyuning Barat. Yang kedua di Banjar Peken. Depokan. Tahu Peken? Gimana tuh di? Kon Beleng tuh. Tahu? Itu udah masuk ke timur. Di gininya Puri Buleleng berarti ya? Sebelah utaranya. Ya. Tuh. Ada lagi? Dah pas. Oke. Ya, mudah-mudahan adik bisa nanya ke sini, bisa sharing dengan kita. Jadi nanti apa yang adik sudah bisa selesaikan di kampus, bisa nanti adik aplikasikan di sini. Ya. Ya. Karena kita juga minim untuk yang masalah keuangan. Keuangannya Gitu, berarti. jadi kalau sekarang adik bisa datang ke sini mau buat makalah ataupun apa sih yang mau dibuat, makalah apa? Makalah ya. Makalah ya. Nah, jadi dari hasil itu nanti bisa kita terapkan, kan sangat membantu tuh. Padahal nanti adik bisa kerja sama dengan kita. Buat tambahan ya. Iya. Tuh. Ada lagi? Enggak cukup. Terima kasih. Ya. Ini masih gini ya?